Innal hamdalillah alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya arhamar rahimin irhamna zadzal jalali wal ikram. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin jamaah sholat Jum'ah Masjid An-Nur Komplek Daun Hijau yang insya Allah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa tak henti-hentinya selalu memberikan berjuta-juta kenikmatan pada kita semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, masih bisa menghirup udara segar, masih diberi kesempatan, kekuatan untuk melangkahkan kaki kita ke Masjid An-Nur yang sama-sama kita muliakan ini. Semoga langkah kita Allah balas setiap langkah minimal 10 kali kebaikan. Amin Allahumma amin. Para hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sangat bersyukur karena dalam keadaan dunia yang sedang dilanda virus corona ini, kita bersyukur kita masih diberi nikmat sehat, masih bisa bernafas. Kita semuanya dalam keadaan galau, gundah gulana. Kita masih sehat, selamat apa enggak? Karena banyak saudara kita pengumumannya tiap detik, tiap menit, tiap jam dibawa ke rumah sakit, dirawat, dan perawatnya banyak yang pada berjatuhan, dokternya juga banyak yang meninggal. Masya Allah. Makanya sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita semuanya masih sehat, masih bertemu kembali dengan para jamaah semuanya. Karena kita menghadapi bulan Ramadan aja kita dalam keadaan masih bisa puasa apa enggak, masih bisa selesai puasa apa enggak. Alhamdulillah puasa Ramadan telah berlalu, bulan Syawal, Dzulhijjah sampai hari ini kita masih sehat walafiat. Alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya puji syukur kita panjatkan kehadirat salam sejahtera kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya selalu bersolawat terutama kepada Rasulullah, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada para tabi'in, para umatnya yang selalu istiqomah mengikuti perintahnya, mengikuti ajarannya sampai ke hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Para hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, baru seminggu yang lalu kita bersama-sama merayakan hari raya Idul Adha, hari raya kurban, yang sampai hari ini kita masih terngiang-ngiang ya di tengah kita waktu kita bertakbir dalam hari raya 10 Dzulhijjah dan pada hari tasyrik dan sebagainya.
baru seminggu yang lalu kita tinggalkan. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita mengingat kembali dalam Al-Quran surat 108. Allah mengatakan pada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna sani akahuwal abtar. Ayat ini pendek sekali, mudah diingat, tinggal pengamalannya. Ada orang yang berpendapat membaca surat Al-Kausar 1000 kali menjadi kaya raya, menjadi orang sukses. Tapi kita nggak melihat maksudnya Allah menurunkan ayat pendek ini apa sih? Tujuannya apa? Maksudnya Allah itu untuk apa? Allah mengatakan dalam surat 108 ayat 1-3, di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, yaitu sungai yang berada di dalam surga, yang airnya itu bisa berupa air kapur, air susu, air jahe. Siapapun yang mampu meminumnya tidak akan dahaga, tidak akan haus selama-lamanya. Ada juga yang mengartikan inna a'tainakal kausar, sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Bahkan Allah ingatkan dalam surat Ibrahim ayat 34, pada akhir ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Apabila kamu mau menghitung nikmat Allah, nggak bakalan bisa, nggak mampu untuk menghinggakannya, saking banyaknya. Apalagi kita sejak lahir sekarang usianya udah ada yang 50, 60, 70. 2 tahun, 3 tahun yang lalu aja kita nggak mampu menghitung nikmat Allah. Setahun yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, saking banyaknya nikmat. Lah Allah mengharapkan apa? Fasholli, maka sholatlah untukku. Baik sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maupun sholat sunat qobliyah ba'diyah, maupun sholat duha, sholat tahajud, syukril wudhu, atau sholat hari raya Idul Adha. Jangan ditinggalkan itu. Wanhar, dan berkurban atau menyembelih hewan yang setahun sekali pada tanggal 10 Dzulhijjah atau tanggal 11, 12, dan 13 hari tasyrik. Itu setahun sekali. Tapi yang berkorban sebenarnya, kita berkorban untuk harta kita itu setiap kita dapat rezeki kita keluarin. Kalau berani 20%. Itu dasarnya surat Al-Anfal ayatnya 41. Kalau berani 50%, yaitu surat 25 ayatnya sekitar 64, ada 50%. Bahkan dulu Abu Bakar mau menyerahkan hartanya semuanya, jangan, nanti untuk hidup kamu gimana ya. Jadi berkorban yang setiap dapat rezeki, bukan nunggu setahun berkorban. Kalau berkorban setahun sekali sebenarnya sangat mudah ya bagi mereka yang punya niat iman. Tapi berkorban untuk pembangunan masjid kita, untuk anak yatim kita, lansia manula, dan lain sebagainya. Ya, itu korban yang tidak hanya setahun sekali, tapi setiap kita dapat rezeki harus kita keluarkan supaya berkah, supaya kita menjadi orang yang kaya raya, menjadi orang yang sukses, supaya diselamatkan dari binasaan dunia dan akhirat. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inna sani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang-orang yang terputus. Orang-orang yang membenci Allah yaitu orang yang tidak mau sholat, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau infak, tidak mau bersedekah, tidak mau berkorban. Ya,
dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ketika Allah mengeluarkan kita dari perut ibumu, kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak membawa apa-apa. Allah hanya memberi, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi setelah kita dewasa, kekayaannya melimpah, punya motor satu rumah, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, punya mobil berada di halaman, punya rumah di mana-mana, deposito banyak sekali. Lah, apa itu perintah Allah? Perintah Allah yaitu dalam surat 3 Al-Imran ayatnya 92. Di sana Allah mengatakan pada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna. Jadi kita semuanya sekali-kali tidak akan mencapai yaitu kebajikan, keimanan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Ya, jadi kita tidak akan sempurna iman kita, amal kebaikan kita sebelum kita mengeluarkan, menginfakkan apa yang kita senangi, kita sukai. Ya, contohnya untuk anak yatim, fakir miskin, untuk pembangunan masjid. Duit banyak, deposito banyak, kalau nggak keluar, nggak diinfakkan, akan menyiksa diri mereka sendiri. Maka Allah mengatakan, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayatnya 268, yang artinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Jadi setan itu selalu mengajak kita, ya, menakut-nakuti kita, takut kita miskin, melarat, ya. Dia menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir, bakhil, medit, koret. Nah, itu ajakan bujukan dari setan. Na'udzubillah. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Biasanya orang hartanya banyak, kayaknya banyak, tapi dimintain untuk anak yatim nggak keluar, ya kan? Dimintain untuk bangunan masjid nggak keluar. Apalagi sekelas kita, ya, Korun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika diminta untuk berkorban, enak aja. Ini harta kalian sendiri, mencari sendiri, dengan ilmu kita sendiri. Kepala untuk kaki, kaki untuk kepala, siang untuk malam, malam untuk siang, enak aja untuk korban. Korun yang hartanya sampai 7 turunan, punya surga dunia, kuncinya dibawa 17 ekor kuda, enggak kuat, saking dimintain untuk korban enggak keluar, karena itu udah dikuasai oleh syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Allah mengingatkan pada kita supaya jangan sampai kita selalu mengikuti bujukan syaitan rajim. Allah ingatkan lagi dalam surat 3 Al-Imran ayatnya 180. Kita baca artinya, yang mau nyari nanti dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayatnya 180. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil, cetil, medit, korep dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka.
kebakilan itu buruk. Kebakilan itu jelek, jahat. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Masya Allah. Yang punya motor 3 biji dikalungkan di lehernya, nggak bisa berdiri itu. Yang punya mobil, punya deposito nggak pernah dikeluarin, itu nanti akan, ya, kita menjadi orang yang terkubur oleh harta kita. Naudzubillah. Karena semuanya harta akan dikalungkan, yang mereka tidak mengeluarkan infaknya, sedekahnya. Naudzubillah min dzalik. Dan kepunyaan Allah segala warisan yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dengan ayat-ayat ini mengingatkan kepada diri kita pribadi dan kepada bapak-bapak semuanya, jangan sekali-kali kita termasuk hubud dunia, lengket terhadap dunia. Yang mana kekayaan, jabatan itu semuanya adalah amanah, titipan. Kalau kita kembali pada Allah, nggak ada yang bawa. Mobil yang baru beli ditinggal, istri yang cantik baru nikah ditinggal, motor, mobil, deposito ditinggal. Tapi harta yang kita infakkan di jalan Allah, itulah yang akan menemani kita, yang akan membuat kita senang di sananya. Ketika ditanya, siapa kamu? Aku adalah amal ibadah, infak yang kamu keluarkan untuk pembangunan masjid, untuk anak yatim, lansia, manula, orang miskin. Akan menemani kita, akan mendatangi kita. Itu harta yang dimanfaatkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ingatkan dalam surat At-Taubah ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat At-Taubah surat 9 ayatnya 24. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaannya yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Naudzubillah. Allah mengingatkan sampai segitunya. Kalau kita nggak ketemu ayat ini, mungkin kita lebih sayang kepada bapak kita, istri kita, pada rumah yang indah, yang perkakasnya serba lek. Padahal semua itu hanya titipan sementara, nggak kekal, nggak abadi. Tapi infak, sedekah itulah yang kekal, yang langgeng, yang abadi, ya, yang sampai mati kita akan bertemu dengan kita, akan menolong kita. Oleh karena itu, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih putranya yang tercinta, yang tersayang, ya, dengan penuh perjuangan, karena itu perintah Allah, dilaksanakan. Udah puluhan tahun nggak punya keturunan, sebelum lahir sudah ditinggal sampai puluhan tahun lagi. Setelah melepaskan kecintaannya, dengan dia sangat kangen ketika mereka bertemu di Bakah, nggak ada. Akhirnya mereka bertemu di Jabal Rahmat, tempat wukuf di Arafah. Ketika pulang mampir di Musdalifah, mimpi supaya menyembelih putranya. Tapi Allah nggak menyuruh menyembelih putra kita. Allah hanya menyuruh harta kekayaan yang kita miliki. Allah hanya menyuruh harta kekayaan yang kita miliki, tidak menyuruh menyembelih putra kita. Jangan sampai kita disuruh mengorbankan menyembelih hewan yang setahun sekali, ya, tapi enggak mampu. Sedangkan Ibrahim disuruh menyembelih putranya, yang sampai sekarang ini menjadi cerita, ya kan, yang abadi, yang kekal, dilanjutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu Rasulullah berpesan, kata Rasulullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man kana lahu sa'atun wa lam yudhakhi fala yaqrabanna musallana.
Yang artinya barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban tetapi dia tidak mau berkorban, dengan melakukan penyembelihan hewan kurban, maka hendaklah tidak mendekat kepada tempat sholat kami. Ini ancaman bagi Rasul. Punya harta melimpah, punya rezeki, punya deposito tabungan, sayang. Ini untuk anak kita, masa depan kita, nggak mau berkorban. Jangan kau dekati tempat sholatku, kata Nabi. Ya, jangan kau dekati tempat sholatku, nggak usah sholat. Itu ancaman bagi Rasulullah SAW. Oleh karena itu kepada bapak-bapak yang tahun ini belum sempat berkorban, mudah-mudahan tahun depan mempersiapkan diri. Yang tahun ini mungkin sapi baru dapat 25, 30, mudah-mudahan tahun depan bisa dapat 50 ekor. Amin, Allahumma amin. Dan tahun ini mungkin banyak di antara tetangga yang belum kebagian daging, mudah-mudahan tahun depan merata semuanya dapat. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'an wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah taala fil Qur'anil Karim, inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahi la yadullu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi anni masani yadullu anta arhamur rahimin. Rabbi anni masana syaiton bi nusubi wa adzab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.